yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di aula ini dalam rangka kita menambah-nambah ilmu kita. Selanjutnya pelajaran kita yaitu bab yang ke-9 pada menyangka ujub. Ketahuilah olehmu bahwasanya ujub itu membilang besar yang akan dirinya, atau satu kelakuan daripada segala kelakuannya seperti ilmunya dan ibadatnya. Dan tiada takut ia akan hilangnya, dan lupa ia akan bahwasanya semuanya pemberian Allah Ta'ala baginya. Jadi kalau kita sudah lupa bahwasanya kita kawa bisa beribadat itu karena pertolongan Allah, nah itu ujub ngarannya. Maka jika melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala atasnya dengan ilmu dan amal dan lainnya, dan takut ia akan hilangnya, daripada sukacita ia dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya, karena nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala, maka tiada ia ujub. Dan ujub itu sebab ia bagi takabur. Dan perbedaan antara keduanya bahwasanya takabur itu melazimkan ia akan mereka yang takabur dan atasnya. Dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri sendiriannya aja. Kalau yang takabur kan harap pada orang, bergantung pada orang. Tapi kalau yang ujub, kita seorang yang merasa. Bab yang ke-10 pada menyatakan riya. Ketahui umum bahwasanya riya itu menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan, atau menghendaki oleh seorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia seperti harta dan puji. Dan bahwasanya riya itu kelakuan yang dicela, yang haram dengan ijma ulama, dinamakan ia syirik yang kecil. Itu riya. Itu bab yang 10. Nah kemudian kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Semalam kan yang dibenci, ini dipuji pula. Bab yang pertama pada menyatakan taubat. Ketahuilah bahwasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat, dan anak kunci bagi tuah. Tuah ini buntung betuah, buntung betuah, nah tuah sekalian murid. Dan bahwasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa sekalipun dosa kecil, dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula sekalipun berpuluh-puluh tahun. Itu taubat. Yang kedua pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya takut itu pedih hati dan sakit ia dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang, yaitu di akhirat. Dan terkadang adalah takut itu karena dosa, dan terkadang ia karena mengenal sifat Allah lalu takut. Dan yang kedua ini lebih sempurna karena takut sifat Allah. Yang paling takut itu adalah ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya oleh sekalian, yaitu ulama. Yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Bab yang ketiga pada menyatakan juhud. Ketahui olehmu bahwasanya juhud itu benci ia akan dunia dan berpaling daripadanya. Dan berkata setengah ulama, yaitu meninggalkan kesenangan dunia karena menuntut akan kesenangan akhirat. Yang kita kisahkan Habib Ali itu kan ujasin, aku kan dapat tujuan dunia, tapi dunia yang datang. Banyak orang yang memberi. Bab yang keempat pada menyatakan sabar. Ketahui olehmu bahwasanya sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya, dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Berkata Imam Ghazali di dalam kitab Al-Bahin, bermula hakikat sabar itu tetap yang membangkitkan akan agama pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Itu adalah sabar.
Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Ketahui ilmu bahasanya syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia atasnya, daripada mendengar dan melihat dan kaki dan tangan dan lain kepada barang yang dijadikan karenanya, seperti memalingkan ia akan pandangannya kepada mendengar Al-Quran, itu syukurnya, dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat, dan seperti memalingkan ia akan kakinya kepada berjalan ke masjid dan kepada mengerjakan haji, dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir karena meninggikan agama Islam. Dan bahwasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat, tinggi ia daripada sabar. Kalau orang miskin sabar berapa, tapi kalau yang miskin syukur, nah itu lebih tinggi derajatnya. Dan zuhud lebih tinggi daripada zuhud dan khauf dan lainnya. Bab yang ke-6 menyatakan ikhlas. Ketahui bahwasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat dengan qasad, dan yaitu bahwa menghendaki ia dengan taat itu akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala, tiada akan sesuatu yang lain daripadanya, seperti puji manusia dan harta benda dan dimuliakan dan lainnya daripada segala tujuan dunia. Dan bahwasanya ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji dan tiada diterima akan amal ibadah melainkan dengan dia, dengan ikhlas tadi. Ikhlas itu terbagi 3. Pangkat yang pertama bahwa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadah karena semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala. Nah, maka ikhlas ini yang lebih tinggi. Pangkat yang kedua ikhlas yang pertengahan, yaitu bahwa mengerjakan ia akan amal ibadat karena menuntut pahala dan karena lari daripada siksa. Ikhlas namanya. Pangkat yang ketiga ikhlas yang lebih rendah, yaitu bahwa mengerjakan ia akan amal ibadah supaya memuliakan oleh Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia, atau supaya selamat ia daripada kebinasaan dunia. Ikhlas namanya. Bab yang ke-7 menyatakan tawakal. Ketahui bahwasanya tawakal itu percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin bahwasanya qadanya lulus, artinya berlaku iya, dan mengikut akan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha. Nah, berusaha jadi suruh kata tawakal aja tuh. Pada barang yang tak dapat tiada daripadanya usaha, daripada makanan dan minum dan pakaian dan memelihara diri daripada setruk, seperti yang memperbuat akan dia oleh sekalian Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tawakal itu pada aku pada makan ya, tawakal aja na Allah hanya aja lain itu wajib dia berusaha. Ya, bab yang ke-8 menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Ketahui bahwasanya kasih akan Allah Ta'ala itu kelakuan yang dipuji pada syarak, lagi pangkat yang tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Dan ketahui bahwasanya makna kasih itu cenderung hati kepada sesuatu yang disukai, dan bahwasanya tiap-tiap yang sedap itu dikasihi akan dia. Dan jika kuat kasih itu dinamakan asyik, asyik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang ke-9 pada menyatakan ridha dengan qada Allah Ta'ala. Dan ketahui bahwasanya ridha dengan qada Allah Ta'ala itu maknanya suka hati, gembira hati akan segala yang dikehendaki Allah Ta'ala, dan ketiadaan i'tirad, yaitu menyangkal. Arti menyangkal itu membangkang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ridha. Bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Ketahui bahwasanya itu ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji, yang dituntut oleh syarak, dan adalah ia sebab bagi membanyakkan ibadah dan sebab membagi mensedikitkan dunia dan angan-angan. Karena sabda Rasulullah SAW, aksiru zikra hazimil ladzati bainahu la yakunu bi kasirin illa qallalahu wala bi qalilin illa ajzalahu. Artinya banyakkan oleh kamu menyebut yang memutuskan segala kesedapan, yaitu mati.
Karena bahwasanya mati itu tidak disebutkan akan dia pada ketika banyak angan-angan dan dunia, melainkan mensedikitkannya ia akan dia. Dan tiada disebut akan dia pada ketika sedikit amal ibadah, melainkan membanyakkan ia akan dia. Dan bahwasanya setengah daripada yang menolong atas mengingat akan mati, yaitu ziarah akan kubur. Dengan kepujian Allah Ta'ala telah selesai hamba daripada menghimpun kitab penawar bagi hati pada tanggal 7 daripada bulan Rajab tahun 1378 daripada Hijrah, penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 65 tahun yang telah lalu sudah di Karangsidin, selesai di sini pada tanggal 16 Januari 1956. 62 tahun berlahirlah, sudah tamat, sudah selesai kitabnya, kita belum lahir lagi. Berarti itu benarlah 16 Januari 1956, 62 tahun. Kalau yang miladiah, kalau hijriah 65 tahun. Ya, mudah-mudahan kita berkat pertama kitab ini Allah Subhanahu wa taala menarangi hati kita berkat penawar hati. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.